Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Senang rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pertama kalinya mendaki ke Gunung Pangrango. Hari Jumat tanggal 4 September 2020. Siang itu setelah sholat Jumat, saya pun menyiapkan segala bahan yang akan dibawa ke pendakian itu. Setelah saya menyiapkan semuanya, tepatnya jam 14.00 saya menyampar teman saya yang bernama Rangga yang ingin ikut bersama saya. Kemudian kami pun bergegas menyampar teman yang lainnya. Setelah kami berlima, saya, Agung, Rangga, Denal, Gilang, Feby berkumpul. Lalu kami pun langsung bergegas ke titik kumpul dan menjumpai teman kami yang ikut juga. Setelah semuanya berkumpul, kami pun siap-siap berangkat ke base camp. Kami berangkat dari titik kumpul selepas sholat Isya. Setelah kami semua sholat, kami pun tidak lupa berpamitan kepada orang tua salah satu teman kami. Berangkatlah kami dari titik kumpul. Setengah perjalanan, salah satu ban motor teman saya mengalami trouble, yaitu bocor. Dan kami pun mencari tambal ban yang masih buka. Alhamdulillah, tidak lama perjalanan kami pun bertemu tambal ban yang masih buka. Selepas itu kami pun melanjutkan perjalanan kami. Dan di tengah perjalanan, ban salah satu teman saya mengalami trouble lagi. Kali ini beda motor. Yang dialami teman saya harus ganti ban dalam dan luar. Singkat cerita, kami pun sampai di base camp Cibodas pada jam 12 malam. Kami pun bertuju beristirahat. Kira-kira 3 jam kami beristirahat. Setelah beristirahat, kami pun siap-siap untuk menanjak. Jam 4 kami mencari warung di daerah base camp untuk sarapan. Alhamdulillah, pemilik warung itu sangat baik. Setelah kami sarapan, kami pun berdoa terlebih dahulu. Dan mulai nanjak pada jam 5, berjalanlah kami. Kami bercanda gurau, mengobrol dan bercerita. Tidak jauh setelah gapura gunung, saya merasakan hawa yang sangat beda. Benar saja, saya melihat di ujung mata saya ada sosok pocong di pohon besar, dan saya pun menghiraukannya. Karena takut teman saya pada panik, posisi leader Aden, disusul Feby, Gilang, Denal, saya, yaitu Agung, Rangga, dan swipernya adalah Noval. Sampailah kami di pos pertama. Dan teman saya yang bertugas sebagai leader mengurus semuanya di situ. Lanjut kami berjalan lagi dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Sampai kami di shelter pertama, kami pun beristirahat terlebih dahulu karena adzan subuh telah berkumandang. Suasana mendadak hening, tidak ada suara kecuali suara adzan. Dan saya melihat sekeliling hutan. Saya melihat sekelebat putih dan saya menghiraukannya lagi. Padahal saya tahu, bukan saya saja yang melihatnya. Selepas beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan tanpa kami sholat terlebih dahulu karena trek menanjak. Sampailah di sebuah jembatan batu, kami beristirahat lagi dan meminum air sedikit. Lanjut perjalanan dengan mengobrol, sampailah kami di Telaga Biru. Kami mencuci muka di telaga tersebut dan hari mulai terang. Kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Singkat cerita, sampailah kami di shelter Rawadenok 2. Kami beristirahat untuk nyemil dan minum. Lanjut kami bergegas lagi menuju pos kandang badak. Banyak pos yang kami lewati karena waktu yang semakin mepet. Kami tidak ingin sampai puncak Pangrango malam hari. Sampailah kami di pos kandang badak pada jam 13.00 dan kami beristirahat sekitar 45 menit. Setelah itu kami pun bingung. Kami ingin melanjutkan summit ke puncak Pangrango atau puncak gede, dan diputuskanlah kami akan summit ke puncak Pangrango. Saya dan 3 teman saya, Feby, Rangga, Denal, langsung bergegas menuju puncak Pangrango. 3 teman saya, Aden, Gilang, Noval, masih beristirahat. Kami summit berempat. Kami sangat banyak merasakan hal aneh. Teman saya Feby mengatakan banyak cabang di trek. Padahal yang saya lihat di trek hanya ada satu arah dan tidak ada cabang sama sekali. Di tengah perjalanan, saya mencium bau kemenyan dan wangi-wangian bunga yang sangat menyengat. Namun saya tidak memberitahu kepada teman saya. Singkat cerita, kami pun sebentar lagi sampai ke puncak, kira-kira 1 jam lagi.
Dan di situ kami beristirahat untuk minum. Singkat cerita, sampailah kami di puncak Pangrango pada jam 17.00. Kami pun sangat senang karena kami berempat pemula belum pernah sama sekali naik gunung. Kami pun berfoto-foto sebentar dan kami memutuskan untuk menyusul teman kami yang tertinggal di bawah. Karena jika kami bermalam di puncak, mungkin kami bisa mati karena kedinginan dan kelaparan. Karena logistik dan tenda ada di keril teman saya yang masih di bawah jauh. Kami pun bergegas untuk menyusulnya. Tak lama, sekitar 30 menit, kami pun berjumpa dengan mereka. Kami pun beristirahat terlebih dahulu karena kabut dan hari mulai gelap. Kami beristirahat sampai adzan maghrib berkumandang. Suasana mendadak hening dan hawa mulai aneh. Dan selepas adzan, kami langsung bergegas lagi menuju puncak Pangrango. Dan di tengah perjalanan, posisi leader Feby dan saya menjadi sweeper. Saat berjalan, Feby menyuruh kami untuk berhenti. Mata dia buram. Dia melihat banyak sekelebat bayangan yang menghalangi jalan. Namun saya merasakan aneh dan ngeri ketika saya melihat ada orang di belakang saya. Bulu kuduk saya mendadak merinding semua. Dan sialnya, di situ headlamp habis baterai. Mau tidak mau saya mengeluarkan HP saya untuk menyenter jalan. Saat saya hendak mengambil HP saya, di ujung mata saya melihat sosok pocong lagi. Kali ini saya agak panik dan saya mengatakan kepada teman saya, "Hei bro, buruan dong, gatel nih, banyak nyamuk." Setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Saat kami melewati trek yang sangat menanjak, Noval pun merasakan hal ganjil. Dia melihat kami berenam berjalan ke arah jurang. Dia pun berteriak, "Woi, tungguin gua napa? Gua yang tuntun jalan aja deh." Saat Noval ingin naik ke atas karena treknya sangat tinggi, kami pun harus berpegangan ke setiap akar yang ada. Saat Noval ingin naik, sontak kaki dia ada yang menahan sampai jatuh. Di situ saya sudah tidak karuan. Saya ingin buru-buru sampai puncak karena cuaca dingin sekali, padahal saya memakai baju 4 lapis. Saat kami melanjutkan perjalanan, Feby lagi-lagi melihat jalan yang bercabang dan melihat sekelebat bayangan lagi. Dan saya mendengar berbagai macam suara aneh. Dari mulai suara kuntilanak tertawa di ujung hutan dan suara tembang yang samar. Dan kami mempercepat perjalanan. Saat kami hampir sampai puncak, kami menanjak lagi. Dan di situ kali ini teman saya yang bernama Aden, kakinya merasa ada yang menahan. Dan benar saja, kaki dia ditahan oleh sosok tak kasat mata. Dan kami pun sudah makin tak karuan. Kami pun semakin mempercepat perjalanan sambil berdoa dan membaca sholawat. Singkat cerita, kami sampai puncak Pangrango lagi pada jam 18.30. Lalu kami pun segera menuju camp Mandalawangi untuk membangun tenda dan memutuskan tidur di Mandalawangi. Singkat cerita, tenda pun didirikan. Masaklah kami dan ngopi-ngopi. Setelah itu saya merasa ngantuk dan saya pun tertidur. Saya terbangun pada jam 11. Dan karena saya mendengar suara nafas yang sangat kencang di telinga, saya pun menghiraukannya. Saya terbangun 4 kali saat tidur karena cuacanya yang sangat begitu dingin. Ditambah lagi, saya tidur hanya menggunakan sarung dan jaket. Teman saya pun yang bernama Aden itu mengalami hal sama. Dia mendengar suara nafas dan helaan yang sangat kencang dari luar tenda. Suara itu tentu bukan suara manusia, karena dari suaranya sangat berat sekali. Pagi pun tiba, masaklah kami dan makan-makan. Setelah itu kami pun berfoto di sabana yang ada di Mandalawangi, yang kebetulan bunga edelweiss saat itu sedang mekar-mekarnya. Singkat cerita, kami pun mulai melanjutkan perjalanan untuk turun dari camp Mandalawangi ke puncak, kira-kira hanya memakan waktu 5 menit. Setelah di puncak, kami sebentar untuk berfoto, dan setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Singkat cerita, kami berpisah karena ada yang lambat sekali jalannya dan ada yang sangat cepat. Dan sisa saya berdua di belakang saya dan teman saya berjalan santai karena memang waktu masih lama untuk pulang. Kami menikmati keindahan alamnya. Di tengah perjalanan, saya mencium bau kemenyan dan wangi-wangian bunga lagi. Padahal itu siang saat terik matahari, tapi wanginya sangat menyengat.
Saya pun menghiraukannya lagi, dan akhirnya saya bertemu dengan 3 teman saya, yaitu Aden, Noval, Gilang. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan, sedangkan 2 teman saya, Feby, Denal, sudah sampai di base camp Cibodas. Dan akhirnya kami berempat pun sampai di base camp Cibodas pada jam 15.30. Kami beristirahat sebentar, dan kami pun pulang dengan selamat. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.